Halo semuanya, apa kabar? Sambil seruput kopi, aku mau tanya. Sudah berapa kali kalian dengar atau ucapkan kata gambate hari ini? Gambate sudah jadi mesin penggerak harian kita, mulai dari musim ujian sekolah sampai semangat bangkit pasca bencana, seperti Gambaro Kobe yang menyatukan negeri dari puing-puing. Semangat itu pula yang membawa kita melewati modernisasi Meiji hingga sorakan di Stadion Piala Dunia. Membanggakan memang. Tapi pernahkah kalian merenung, apa jadinya kalau gambaru jadi satu-satunya cara kita mendefinisikan hidup? Kita mewarisi ketekunan luar biasa dari leluhur. Tapi belakangan banyak anak muda mulai bertanya dalam diam. Apakah semangat tanpa henti ini perlahan justru menghancurkan kita? Bagaimana kalau kekuatan ini butuh penyegaran agar kita tetap melangkah tanpa harus terbakar habis? Yuk, kita obrolin pelan-pelan. Kalau kita bicara soal gambaru, kita sebenarnya sedang bicara tentang jati diri. Ingat tidak cerita soal penanaman padi di desa-desa dulu? Itu bukan cuma soal kerja, tapi soal ledakan energi musiman yang luar biasa. Setelah zaman Meiji, ada janji besar bagi bangsa ini. Siapapun bisa sukses, asal mau belajar dan berkeringat. Tidak peduli dari mana asalmu, kalau kamu gambaru, kamu bisa naik kelas. Coba bayangkan seorang atlet muda yang teriak gambare ke teman satu timnya di hari olahraga sekolah. Itu bukan cuma soal supaya menang lari atau menang tanding kan? Itu soal membangun harmoni kelompok atau yang kita sebut wa. Kita semua punya kebutuhan emosional untuk merasa berarti, untuk berkontribusi, dan membuat keluarga atau negara kita bangga. Kegigihan itu membentuk karakter. Itu hal yang mulia, sungguh. Saya sangat menghargai itu. Tapi, kalau kita perhatikan alam, batang padi yang paling kuat sekalipun tetap butuh hujan dan waktu tenang untuk bisa terus menghasilkan bulir-bulir beras. Tidak bisa dipaksa terus-menerus di bawah terik matahari tanpa jeda. Jadi, semangat bertahan itu bagus, tapi dia butuh ruang untuk bernapas. Tapi ya, mari kita jujur satu sama lain. Ada sisi gelapnya juga. Kita semua tahu istilah karoshi, kematian karena kerja berlebihan. Miris sekali ya. Kadang saya berpikir, semangat fanatik yang dulu ada di masa perang, sekarang pindah ke meja kantor. Kita melihat angka anak-anak yang tidak mau sekolah atau mengalami kesulitan di kelas makin meningkat. Saya sering melihat rekan kerja, seorang salaryman yang melewatkan semua jatah cutinya demi tim. Dia merasa kalau dia ambil libur, dia mengkhianati rekan-rekannya. Dia terus memaksakan diri sampai akhirnya tubuhnya sendiri yang bilang stop lewat penyakit atau stres berat. Sekarang pun makin banyak keluarga yang mulai mengajukan klaim karena masalah kesehatan mental akibat kerja berlebihan. Banyak dari kita yang merasa, saya capek banget. Tapi kalau saya berhenti, saya merasa gagal. Saya merasa mengecewakan semua orang. Perasaan ini berat sekali teman-teman. Usaha tanpa batas itu perlahan-lahan mencuri kebahagiaan kita, kesehatan kita, bahkan hubungan kita dengan orang yang kita cintai. Kita butuh cara yang lebih bijak untuk bertahan. Cara yang menghargai manusianya. Bukan cuma melihat berapa banyak output atau hasil yang dikeluarkan. Nah, ini poin yang menarik. Pernah terpikir tidak kalau istirahat itu sebenarnya adalah bagian dari kekuatan? Sekarang kita mulai melihat ada aturan 5 hari kerja atau 5 hari sekolah. Ada keinginan yang tumbuh untuk menikmati waktu luang. Tapi anehnya, kita sebagai orang Jepang sering merasa gelisah kalau punya waktu kosong, ya kan? Ada rasa bersalah kalau cuma duduk diam. Coba bandingkan dengan Shinkansen.
Kecepatannya luar biasa, teknologi tingkat tinggi. Tapi, sehebat apapun Shinkansen, dia tetap butuh jadwal perawatan rutin. Dia harus masuk bengkel, dicek mesinnya, dan diistirahatkan supaya bisa lari kencang lagi dengan aman. Atau lihat bunga sakura. Mereka bisa bertahan melewati musim dingin yang sangat menusuk tulang hanya karena mereka beristirahat di dalam kuncup untuk kemudian mekar dengan sangat indahnya di musim semi. Istirahat yang bijak itu bukan tanda menyerah. Itu justru pengisian daya supaya kita bisa melangkah lebih jauh dan lebih ringan. Saya pernah membaca kata-kata dari seorang guru bijak zaman dulu. Dia bilang begini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kalimat ini dalam sekali maknanya. Ini bukan soal berhenti total dari tanggung jawab, tapi soal menemukan tempat di mana jiwa kita bisa merasa tenang di tengah badai pekerjaan. Satu hal lagi yang saya sadari, Gambaru itu paling indah kalau dilakukan bersama-sama. Ingat rasanya saat teman-teman meneriakkan "Gambate" di stasiun saat kita mau berangkat merantau. Atau semangat kelompok saat lomba lari estafet. Kita punya sejarah bagus soal tetangga bantu tetangga setelah tsunami atau gempa Kobe. Tapi dalam kehidupan sehari-hari sekarang, rasanya kita makin individualis. Padahal, kita tidak dirancang untuk mendorong beban sendirian. Bayangkan kalau di kantor, alih-alih saling sikut, kita saling menutupi kekurangan rekan yang lagi burnout. Atau di dalam keluarga, kita tidak cuma menuntut anak untuk lakukan yang terbaik, tapi kita duduk bareng mereka, mendengarkan keluh kesah mereka tanpa menghakimi. Gambaru akan bersinar paling terang saat dibagikan. Saat kita mau saling memikul beban, beratnya jadi terasa masuk akal, dan anehnya, sukacitanya malah berlipat ganda. Kita butuh komunitas yang bukan cuma menuntut hasil, tapi yang peduli pada proses dan kondisi satu sama lain. Kita sering terjebak pada angka. Ada data yang bilang kalau 80% siswa merasa diri mereka pecundang pada usia 15 tahun cuma karena persaingan ujian. Sedih ya mendengarnya. Kita seolah-olah sedang berlomba di tangga sosial yang tak ada ujungnya. Tapi bagaimana kalau sukses itu bukan cuma soal masuk universitas top atau perusahaan besar? Bagaimana kalau kesuksesan sejati adalah hidup dengan keyakinan tenang bahwa hidupmu itu berharga? Bahkan di hari-hari yang paling biasa saja, saat kamu tidak mencapai prestasi apapun, ada tujuan yang lebih besar dari sekedar tangga karir. Sebuah tujuan yang menghargai siapa diri kamu, bukan cuma apa yang kamu capai atau berapa banyak uang yang kamu hasilkan. Keyakinan seperti ini membebaskan kita untuk gambaru dengan harapan, bukan dengan rasa takut. Kita jadi bisa merayakan langkah-langkah kecil yang setia, tanpa harus merasa dikejar-kejar oleh ekspektasi orang lain. Kita bekerja karena kita tahu kita dicintai, bukan supaya kita dicintai. Jadi teman-teman, sebelum berpisah, saya ingin mengajak kalian mencoba satu eksperimen kecil minggu ini. Saat tekanan Gambaru mulai membuat dada sesak, coba berhenti sebentar saja. 2 menit saja. Di kereta, taman, atau sebelum tidur. Tanyakan pada diri sendiri, dari mana sumber kekuatanku saat ini? Apakah aku sedang memaksakan diri sendiri, atau aku punya tempat bersandar? Perhatikan, apakah memberi ruang untuk istirahat, komunitas, dan merasa berharga itu mengubah cara kalian melangkah? Semangat Gambaru bangsa kita
memang telah membangun kembali negara ini. Tapi ketahanan yang paling indah justru muncul saat kita membiarkan diri kita digendong sekaligus saat kita memikul. Di tengah hiruk-pikuk ini, ada kekuatan lembut dan stabil yang sedang menunggu untuk berjalan bersama kalian, menyegarkan dan memberi arti pada setiap usaha. Makna yang bertahan jauh melampaui tenggat waktu atau pencapaian apapun. Mungkin kalian bisa melihat kembali cerita orang-orang biasa yang bertahan karena bantuan tak terduga. Atau bagaimana hubungan dan istirahat memberikan perbedaan besar dalam hidup mereka. Kadang, kita merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri, seolah dunia ada di pundak kita. Padahal, mungkin ada tangan yang terulur, menunggu kita untuk berhenti sejenak dan meraihnya. Hubungan dengan Tuhan bukan tentang menambah beban peraturan baru, tapi tentang menemukan sumber air di padang gurun. Kalau kamu lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, mungkin ini saatnya jujur dan membuka hati pada kemungkinan yang lebih besar. God, if you are who you say, reveal yourself. Bagi sebagian orang, Tuhan itu seperti sahabat bijak yang penuh perhatian, yang setia menemani langkah di saat gelap maupun terang. Mungkin kamu juga merasakan getaran lembut itu di hatimu? Mungkin kamu juga rindu mengenalnya lebih dari sekedar nama? Aku yakin pertemuan itu akan menjadi momen yang sangat indah dan mengubah segalanya. Mari kita berdoa bersama dengan perlahan dan tulus. Tuhan Yesus, saya datang apa adanya. Saya akui segala dosa saya dan memohon pengampunan-Mu yang tak terbatas. Saya sadar bahwa selama ini saya mencoba berjalan sendirian. Hari ini, saya berpaling dari jalan saya yang lama dan dengan rendah hati mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tolonglah saya untuk memahami betapa dalamnya kasih dan anugerah-Mu yang mungkin selama ini saya abaikan. Saya butuh bimbingan-Mu untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbarui pikiran saya agar sejalan dengan kebenaran-Mu. Tuntunlah setiap langkah saya mulai hari ini, agar saya bisa menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu yang mulia bagi hidup saya. Terima kasih karena Engkau telah mendengar suara saya. Dalam nama Yesus, amin.